Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat serta sedaya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Bustanul Ulum Kampung Kebon Jaya Kebon Agung rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sehingga langkah kita dimudahkan untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan sakit istiqomah sedaya, mudah-mudahan sakit dados tambahan amal baik kita nanti di akhirat. Barokahnya majelis taklim, mugi-mugi sedaya kula lan sedaya lan seluruh anak turun kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh salihah, selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Yang kedua, salawat ma'assalam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya minadh dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umat kanjeng Muhammad. Mudah-mudahan semuanya asal syafaat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang mulya, kersane ngaos kita saged barokah. Monggo saderenge kita maos tawasul dumateng kanjeng Nabi, para wali sedaya, guru-guru kula panjenengan sedaya, tiyang sepuh kula sedaya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa azwajihi dzurriyyati ajma'in. Wa sallallahu alaihi Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan muallifi hadzal kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syekh Abi Sujad. ثم وصل جميع الأولياء التسعة وأصولهم وفروعهم ووصل جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء وأصولهم وفروعهم ووصل جميع المشايخ الصغيرين أولا وآخرا خصوصا سليمان مجاهد يا ابن الله بن الخديم يا محلي يا أبو ذر بن الحسن يا بحر يا نواوي يا عبد العظيم بن عمر إبراهيم يا عبد الجليل فضل يا عبد العالم بن جليل يا نواوي بن عبد الجليل Kiai Nur Hasan Nawawi, Kiai Khalid Nawawi, Kiai Abdullah Nawawi, Kiai Sirajul Billah Wadin Nawawi, Kiai Hasan Sagri, Kiai Fuad bin Hasan Sagri, wa Usul Ibrahim. Thumma sallallahu Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar Basran, wa Usul Al-Habib Alwi bin Segaf Munakum, wa Usul Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya Pekalongan. Thumma sallallahu Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar Basran wa ila jami' ulama hadhil baldah wa usul ibrahim wa ila jami' abaina wa ummahatina wa limashayikhina wa talamidana wa auladina wa dhurriyyatina wa dhawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan jamaah majlis alim musalla Bustanul Ulum Kebon Jaya biniyatid du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Nawaitu ta'alluma li'izalatil jahli. Nawaitu ta'alluma liridallah. Walal musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Para bapak ibu, para sedaya yang kami mulia, melanjutkan keterangan minggu kemarin, yaitu seputar sunnah-sunnahnya wudu. Insyaallah ini kisah terakhir ya. Wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi 'alal yusra minhuma. Ammal udwani alladhani yashulu wasluhuma ma'an kal khadaini fala yuqaddimu al aymanu minha bal yudharu daf'atan wahidatan. Adapun sunnah-sunnahnya wudu yaitu wa taqdimul yumna, lan disiaken anggota badan kang tengen, min yadaihi saking asta kalene wong kang wudu, warijilaihi lan sikil suku kalene tiyang kang wudu, alal yusra ngareaken anggota badan ingkang kiwa, minhuma saking yadaihi warijilaihi. Adapun sunnah-sunnahnya wudu yang kedua, yang nomor 8 yaitu mendahulukan anggota badan yang bagian kanan, di mana ini terjadi pada tangan dan kaki. Terus menawi kita wudu, kita dahulukan tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Terus untuk membasuh kaki juga demikian, mendahulukan kaki kanan dulu, baru kaki yang kiri. Kalau dibalik terus pundi, napa wudu mboten sah? Wudunya tetap sah, tapi makruh. Menawi makruh panjenengan mboten asal ganjaran. Waliane makruh kan sunnah. Terus menawi wonten tiyang wudu wayahe basuh tangan, dia membasuh tangan kiri dulu baru tangan. Mari wonten ketika membasuh kaki kiri dulu baru tangan kanan. Niku hukumnya makruh. Waliane sunnah. Selesai tangan kanan dulu baru kiri. Itu terjadi pada tangan dan kaki saja. Untuk yang lainnya mboten. Kalau terusaken, amal udwani anapun utawi anggota loro alladzani kang ono apa al udwan yasulu iku dadi gampang wasluhuma apa basu anggota loro ma'an hale bareng kal khadaini kaya pipi loro, fala yuqaddamu moko ora den dhisikaken al aymanu apa bagian kang tengen minha saking pipi. Bal yudharu bahkan balik dan suciaken daf'atan, bal yudharuni balik dan suciaken apa pipi loro daf'atan kelawan ambaran wahidatan kang sepindah. Adapun untuk wajah, di mana wajah itu ada pipi ya, panjenengan menawi membasuh wajah itu tidak disunnahkan membasuh wajah bagian kanan dulu. Bagaimana caranya? Langsung sekaligus kanan kiri dikerjakan secara bersamaan. Menawi jenengan rada nyeleneh basuh wajah kanan tok, marwonten kiri, niku panjenengan boten asal kesunahan. Kenapa? Karena anjuran untuk mendahulukan kanan lalu kiri itu khusus pada tangan dan kaki. Jadi untuk pipi itu prakteknya dikerjakan secara bersamaan
dalam basuhan 1 kali, mboten 2 kali. Langsung ngeten pun, kanan kiri langsung jadi 1. Selanjutnya yang nomor 9 dari sunnah-sunnahnya wudu, wa thaharatu lan sesuci salasan kelawan ambalan kami telu, salasan kelawan kami tiga. Untuk sunnahnya wudu yang nomor 9 yaitu membasuh anggota wudu dengan 3 kali basuhan atau usapan. Terus panjenengan membasuh tangan 3 kali, tangan kanan dulu 3 kali, mari ngoten tangan kiri 3 kali. Demikian juga kaki, demikian juga mengusap kepala, wajah juga. Kan anggota yang dibasuh itu wajah, kepala, kaki, tangan, terus kaki. Untuk kuping kan sunat hukumnya. Walaupun sunat, kuping juga disunatkan untuk diusap 3 kali. Menawi kuping betul dibasuh ya, tapi diusap. Karena kalau dibasuh niki mudaratnya besar. Lek kuping niku. Mosok kali dibasuh kali napa? Kali sewur. Kan gen mlebet teng teng bolongan kuping. Apa malih kali keran niku. Nggih, kali napa? Kali selang, tambah bahaya mungkin. Terus untuk kuping itu sunnahnya diusap, sama dengan mengusap sebagian kepala atau mengusap rambut. Semuanya berjumlah 3. Praktekipun umpami membasuh wajah, panjenengan ngambil air 1 kali diratakan. Ketika 1 kali itu bisa rata, itulah hitungan pertama. Ketika panjenengan membasuh wajah ngambil air 1 kali dereng saged rata, berarti jenengan murut malih yang kedua. Yang kedua saged rata niku dihitung pertama tasnya. Terus hitungan pertama itu hitungan sunnah yang pertama niku kedah rata saya 1 wajah niki. Lek pun rata baru ngambil malih yang kedua, ngambil malih yang ketiga. Niku hukumnya sunnah. Untuk tangan juga gitu. Ketika membasuh tangan ngambil toya 1 basuhan niku saged rata, maka dihitung 1. Kalau 1 basuhan dereng saged rata, mundhut malih toya. Kedua, dereng saged malih ketiga. Ketika sampun saged rata, maka itu dihitung 1 kali. Lalu dianjurkan yang kedua, dianjurkan yang ketiga. Niku hukumnya sunnah. Dan anggota wudu yang lainnya juga demikian, 3 kali semuanya. Kalau lebih 3 kali terus pundi? Waliane sunnah. Napa? Makro. Napa kok dihukum makro? Umpami basuh wajah sampai ping 7 umpami nggih. Alasannya kakean banyu akeh ndak tuku ngoten umpami. Maka jenengan boten asal kesunatan tapi asal makro. Lek makro boten asal ganjaran. Napa kok makro? Keranten di situ ada indikasi israf. Israf niku berlebihan dalam menggunakan air. Dengan catatan itu kalau airnya sendiri di rumah contohnya. Tapi kalau airnya musholla atau masjid, boten makruh malih. Kalau berlebihan menggunakan air itu jedingnya miliknya musholla atau masjid, niku sanes makruh malih hukumnya, tapi saged haram. Berlebihan niku berarti kan di luar penggunaan asal ya. Sudah cukup 3 kali tapi dilebihi. Niku namanya israf. Bahasa litune mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya perbuatan mubadzir itu temannya setan.
makanya dilarang oleh agama. Terus yang terakhir dari sunnah-sunnahnya wudu, wal muwalatu lan nuli-nuli, berkelanjutan atau cepat-cepat. Wa yu'abbaru lan den itu anha saking muwala bitatabu'i kelawan nuli-nuli. Wa hiya utawi tatabu alla yahsula iku yen to ora bisa hasil bainal udwaini ing dalem antarane anggota loro tafrikun apa waktu bisa kathirun kang akeh bal yudharu bahkan balik dan suciaken al udwu apa anggota ba'dal udwi ing dalem sakwise anggota kang liya bi haitsu la yajifu kelawan sekirane ora dadi garing al mangsulu apa anggota kang dibasuh qablau ing dalem sadurunge al udhum ma'tidali ing dalem sertane sedengan ma'tidalil hawa ing dalem sertane sedengane hawa atau iklim wal mizahi lan ademe wa zamani lan waktune. Ya termasuk ini. Sunnah-sunnahnya untuk yang terakhir yaitu yang nomor 10, yaitu cepat-cepat dalam prosesi mundut atau prosesi wudu. Maksudnya gimana? Maksudnya panjenengan mantun basuh wajah disertai niat ya. Mari ngoten langsung pindah teng basuh tangan. Mari ngoten mboten meneng langsung mengusap sebagian kepala. Terus dilanjut kali sunai mengusap kuping 2. Terakhir ditutup kali membasuh kaki. Niku sing sempurna. Niki namine cepat-cepat. Waliane terus pundi? Waliane panjenengan mantun basuh wajah. Mari ngoten mendel ditinggal rokokan ta napa atau pindah tempat wudu. Wudu pertama di musala mriki membasuh wajah. Mari wonten jenengan wasul. Nyecil maksudnya nggih. Wuduke nyecil. Wangsul wonten griya membasuh tangan. Mari pindah malih teng daleme dereke mengusap kepala. Terakhir teng lepen membasuh kaki. Niki namanya wudu nyecil. Terus pindah-pindah wonten. Niku hukumnya makruh. Tapi wudunya tetap sah. Ukurannya terus pundi? Ukurannya sampai kering. Kering dalam arti cuaca mendukung, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Mungkin kalau terlalu panas gampang kering, mantun basuh wajah karena panas terus gelis garing mboten. Pokok sedengane niku. Kalau kita membasuh wajah, maroten kita meneng, terus dilanjut membasuh tangan, niku hukumnya makruh. Mantun wajah, marono ditinggal teng peken ta napa, ndugi peken membasuh tangan, niku makruh hukumnya. Tapi wuduke sah. Tapi mboten asal kesunatan. Sami wudu kali napa siram mandi besar juga begitu. Malam hari jenengan siram niat menghilangkan hadas besar napa keramas do. Mari ngoten subuh mboten usah keramas pun, melanjutkan sisa bagian anggota badan yang belum dibasuh. Niku sah mboten napa, tapi makruh. Makanya cepat-cepat ini hukumnya sunat. Mantun basuh anggota yang satu dilanjut dengan yang lain. Wa innama tundabu al-muwalatu. Wa idza sallat
lan tekalane ngaping teluni fali tibaru moko utawi kang den wilang al akhiru iku ghuslihi iku kang akhir basuane. Untuk basuhan yang disunatkan 3 kali wau nika ketika panjenengan membasuh pertama niku dereng sempurna, dilanjutkan basuhan kedua dereng sempurna pisan, dilanjut basuhan yang ketiga baru sempurna, maka yang dianggap adalah basuhan yang ketiga. Karena innamal umur bil khawatim, yang dihitung dari segala sesuatu itu adalah akhirnya. Tunggali bal-balan, babak pertama klub A itu kalah, babak kedua menang, maka klub A itu dianggap menang. Sami kali tiang gesang ketika hidup di dunia itu yang dihitung adalah akhir hayatnya. Kita ini akhir hayat kita membawa iman atau boten itu tergantung akhir hayat kita. Makanya kita ini dianjurkan untuk senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kula nyuwun dhumateng panjenengan agar akhir hayat kami itu husnul khotimah. Wa inna ma yundabulan angin pastine den sunnataken al muwalatu apa nuli-nuli cepat-cepat dalam wudu itu disunatkan fi ghairi wudu'i sahibid darurati iku ing dalem liyane wudu'e wong kang anduweni darurat. Tadi yang di atas mualat itu disunatkan bagi orang yang wudunya itu tidak dalam keadaan darurat, tidak punya darurat wudu. Napa maksudnya darurat wudu niku? Wa amma huwa anapun utawi sahibid darurat, orang yang punya darurat wudu, fal muwalatu mongko utawi cepet-cepet wajibatun iku hukume wajib fi haqqi dalam haqqi sahibid darurat. Contohnya ngeten, orang yang darurat wudu itu niku contohnya seperti orang yang cercer. Nanti ngalami panjenengan. Kalau gaene kudu ngoyo wae. Kalau gaene ngoyo. Cercer namanya niku. Niku lek tiyang jaler. Menawi tiyang estri niku biasae keputihan atau istihadah biasa. Salat itu diwajibkan bagi orang yang bagi orang Islam yang sudah bersyarat, maksudnya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Orang yang cercer, yang istilahnya di kitab itu dawamul hadas, orang yang senantiasa hadas terus, nopo cercer medal terus, itu tetap diwajibkan untuk sholat. Caranya bagaimana? Wong dia itu hadas terus, padahal syaratnya sholat harus suci dari hadas. Caranya orang yang dawamul hadas, orang yang senantiasa hadas, ini wudunya harus dipercepat. Hukumnya mempercepat wudu itu hukumnya wajib, baru sholat. Terus ketika sholat, kalau keluar terus nanti, kalau orang perempuan yang istihadah istilahnya atau medal terus gitu, tapi bukan haid betul wajib yang istri itu. Orang perempuan istihadah atau keputihan keluar terus, ini caranya disubat. Saat ini zamannya modern, damel softtek biasanya. Walaupun dalam keadaan sholat softtek apa niku dia keluar, keputihannya keluar dan nempel di softtek, berarti kan betul barang najis ya. Niku cara zahire mboten sah. Tapi karena darurat sah. Karena kewajiban sholat itu tetap berlaku walaupun dia itu dalam keadaan dawamul hadas, senantiasa hadas. Orang laki-laki juga begitu. Terus orang laki-laki yang cercer betal terus nomor itu air kencingnya, dia harus berusaha untuk bisa menyumpat, minimal meminimalisir terjadinya
cercernya tadi itu untuk sementara waktu untuk digunakan untuk sholat. Diparingi sempak ya apa caranya? Baru langsung wudu, mata wudu langsung cepat-cepat sholat. Betul sholat sunat. Lek sholat sunat mangke dia mendahulukan yang sunnah ketimbang yang wajib. Yang wajib mawon. Karena dia dalam keadaan darurat. Lah cepat-cepat bagi orang yang dawamul hadas demikian ini hukumnya wajib, tidak boleh ditunda-tunda. Matan wudu wajah ditinggal pasar mungkin merusakkan betul asal. Wali ane wajib berarti haram. Terus orang sing cercer niki tetap diwajibkan sholat, tapi wudunya ini juga wajib cepat-cepat, sholatnya juga cepat-cepat. Tidak diperkenankan untuk sholat sunat. Kalau terjadi di tengah-tengah sholat dia keroso medal, tapi sudah disebut niku hukumnya makfu. Makfu niku disepuro. Lek disepuro berarti sholate sing asale tidak memenuhi syarat karena keluar dari dua kemaluan niku kan membatalkan hadas ya. Membatalkan sholat karena hadas. Itu disepuro berarti sholatnya tetap dianggap sah karena hukumnya darurat. Itu orang yang dawamul hadas. Wali an dawamul hadas adalah dawamut tuhri, senantiasa dalam keadaan suci. Kita semua dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk senantiasa dawamut tuhri, senantiasa dalam keadaan suci kapanpun dan dimanapun, walaupun tidak untuk ibadah sholat, walaupun tidak untuk menyentuh Al-Quran. Lek saged kita ini senantiasa gak ada wudu. Napa malih badhe bepergian sangat dianjurkan, faedahnya nanti bisa lidafil bala. Lek apa-apa edalan insyaallah diparingi selamat. Keranten tiang sing senantiasa menjaga wudunya, maksudnya selalu suci, hadas langsung wudu malih, ngentut wudu malih, itu senantiasa dijaga oleh malaikat. Terus panjenengan kulo kali panjenengan kulo nggih napa berpesan pada pribadi kulo, monggo nek saged panjenengan menawi teng jeding siram tak napa walaupun tidak untuk persiapan sholat, panjenengan luangkan waktu untuk mundut wudu. Nek saged mangke menawi hadas malih wudu malih. Faedah kata niku di antaranya saged meminimalisir terjadinya maksiat. Wudu adanya kalau wong wedok liya mikir kan, man wudu aku akhirnya mboten nggodha dia istri. Sampun niki lek terusaken bab lintu niki. Kula buka pertanyaan nggih. Saderenge buka pertanyaan, kula singen dipeseni Bu Fitri, dia istri niku pengin keterangan seputar sholat. Kitab niki secara urutan yang pertama itu babut toharo, bab masalah bersuci. Bab masalah bersuci niki panjang keterangannya. Wonten napa niku wonten wudu yambek nggih. Bareng wonten siwak barang kula loncati sing niku. Sunah-sunah wudu mantun. Mari ngoten masalah istinja. Cewek masalah istinja niku. Mari ngoten sesuatu yang membatalkan wudu. Mari wonten yang mewajibkan mandi. Mari ngoten fardu-fardunya mandi. Terus mandi yang disunatkan. Terus membasuh muza niku kata sepatu sing niku. Loh, tebih tasian. Maroten bab tayamum. Maroten bab masalah najis, jumlahnya najis, macam-macam najis padha niki. Terus membahas tentang hukumnya haid, nifas, istihadah. Kan masuk toharus saya niku, bersuci saya. Baru terakhir kita buahkan sholat. Terus kula nyuwun
persetujuan saking panjenengan untuk pertemuan yang akan datang langsung nyegat bab sholat nopo dilanjut sesuai dengan urutan kita.